Di tengah derasnya konflik dan keterbatasan, ada cahaya harapan yang terus menyala. Seorang siswi asal Palestina kini mengukir langkah di tanah damai Indonesia. Belajar, tumbuh, dan membangun masa depan di Pusdiklat Bahasa, Badiklat Kemhan. Di Indonesia kami belajar tidak hanya ilmu, tapi juga nilai kemanusiaan. Dalam semangat solidaritas dan diplomasi pertahanan, hadir kisah menginspirasi tentang keberanian, ketekunan, dan persaudaraan antar bangsa. Saya ingin menjadi jembatan persahabatan antara negara Indonesia dan negara Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Badiklat. Belakangan ini, perhatian internasional banyak tertuju pada salah satu negara yang beberapa tahun terakhir sedang mengalami konflik. Dukungan dari masyarakat internasional pun juga cukup kuat untuk terus berupaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan demi mengakhiri konflik tersebut. Dan juga memberikan hak untuk kepentingan mereka dalam bentuk negara yang merdeka. Tak terkecuali Indonesia. Ya, Palestina. Nah, pada episode kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan tamu spesial saya yang datang jauh dari wilayah Timur Tengah, yaitu salah satu siswa Pusdiklat Bahasa yang berasal dari negara Palestina. Beliau sedang belajar bahasa Indonesia di Pusdiklat Bahasa, dan sebentar lagi beliau akan lanjut kuliah di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya. Langsung saja, mari kita sambut Hala Mahfud. Halo Hala. Hai Barangga, selamat siang. Selamat siang. Hala, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Hala. Hala, bisa perkenalkan diri dan cerita sedikit mengapa Hala tertarik belajar di Indonesia dan memilih Universitas Pertahanan Republik Indonesia? Nama saya Hala Mahfud, nama Indonesia saya Halima, umur saya 19 tahun, saya berasal dari Palestina, lahir di kota Tulkarem, jurusan saya kedoktoran. Saat ini saya tinggal di Pusdiklat Bahasa untuk belajar bahasa Indonesia. Alasan memilih Indonesia adalah hubungan persaudaraan antara negara Indonesia dan negara Palestina, dan juga beasiswa yang diberi negara Indonesia kepada siswa-siswa Palestina, dan dukung pemerintah Indonesia kepada kami. Oke, jadi di balik beasiswa pemerintah Indonesia terhadap Palestina, Hala juga ingin berkuliah di Indonesia karena menjadi persaudaraan yang baik antara negara Indonesia dan negara Palestina. Ya, benar. Nama Indonesia Hala tadi Halimah. Ya, Oke, benar. Halimah jurusan kedokteran ya untuk mengambil di Universitas Pertahanan. Oke, Hala, boleh gak saya tahu gimana sih rasanya belajar bahasa Indonesia? Katanya susah ya? Awalnya sulit, struktur berbeda, banyak kata mirip tapi artinya beda. Saya pernah bilang saya ingin mencuri menggalakan di Indonesia karena salah paham. Tapi para guru di sini dan teman-teman sangat membantu. Belajar di sini tidak membosankan karena ada games, diskusi, bahkan drama. Oke, jadi di awal kedatangan Hala cukup sulit ya, karena dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang mirip namun artinya beda. Contohnya seperti Hala tadi bilang mencuri pengalaman, tapi yang Hala maksud adalah mencari pengalaman di Indonesia. Ya, hampir-hampir mirip arti dan bentuknya. Seperti contohnya Hala apel pagi, namun Hala ingin mau makan buah apel. Ya, seperti itu. Tapi kedepannya Hala sudah bisa ya membedakan arti-arti dalam bahasa Indonesia. Oke. Hala, bagaimana kesan Hala terhadap lingkungan belajar di Pusdiklat Bahasa itu sendiri? Kesan saya terhadap lingkungan belajar di Pusdiklat Bahasa baik sekali dan luar biasa karena fasilitas yang berada di sini seperti kelas, lab, perpustakaan, mendukung pembelajaran dan juga para staf dan para guru di sini baik ramah profesional. Ini sangat mendorong kami belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Baik, jadi selain guru dan staf profesional, fasilitas di Pusdiklat Bahasa sendiri itu cukup membantu Hala ya dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia. Dari kelas, lab, dan segala macam. Oke, Hala. Hala kan sudah hampir 3-4 bulan di Indonesia. Lalu boleh ceritakan pengalaman Hala terkait budaya di Indonesia seperti apa? Ikut upacara yang terkait dengan budaya Indonesia dan juga ikut kegiatan kebangsaan dan berinteraksi dengan siswa dari TNI. Ini sangat membantu kami mengetahui budaya Indonesia dan ini kesempatan yang luar biasa untuk memperkenalkan budaya Palestina. Salah satu contoh adalah memasak makanan Palestina di sini dan mengundang para guru dan para staf. Oke, jadi Hala mengundang guru dan staf untuk mencicipi makanan khas dari Palestina, yaitu makluba.
Oke, Maklubah itu terdiri dari apa aja sih Hala, kalau boleh tahu? مقلوبة إني مكانان yang paling terkenal di Palestina terdiri dari nasi, ayam, sayur mayur. Wah, rasanya pasti enak sekali ya. Ya, enak sekali. Oke. Tadi Hala sudah memperkenalkan makanan Palestina ke Indonesia, lalu saya ingin mau tahu kalau Hala makanan favoritnya Indonesia apa sih? Makanan. saya mencoba banyak makanan di sini. Oke. Tapi yang saya paling suka adalah rendang. Oh, Hala berarti sangat-sangat suka rendang ya? Ya, Wah, enak emang sekali. enak sekali rasanya Ya. juga. Oke, Hala, setelah Hala di Indonesia 3-4 bulan terakhir, cukup jauh dari keluarga, bagaimana cara Hala mengobati rasa rindu kepada keluarga di Palestina? Ya, ini kali pertama yang saya berada jauh dari keluarga saya. Ini sulit. Tapi dengan waktu mulai terbiasa. Tapi selalu saya bercakap-cakap dengan keluarga saya oleh HP, video call. Oke, jadi Hala dengan cara video call dengan keluarga, menanyakan kabar ya setiap harinya. Ya, Oke, Hala, tadi Hala pernah bilang untuk metode pelajaran di Pusdiklat Bahasa ada games, ada diskusi, ada drama bahkan ya. Ya. Oke, jadi di Pusdiklat Bahasa ini ada karya wisata ke Bogor ya, Kebun Raya Bogor ya. Ya, Boleh benar. ceritakan Hala pengalaman Hala ke Kebun Raya Bogor? Ya, tadi siswa-siswa Palestina dengan staff dari Pusdiklat Bahasa pergi ke Kebun Raya Bogor untuk praktik bahasa Indonesia di sana. Di sana saya bertemu dengan orang-orang berasal dari Indonesia dan berbicara dengan mereka. Dan juga berjalan-jalan di sana melihat pemandangan dan melihat hewan seperti rosa. Oh, berarti menikmati pemandangan di Kebun Raya Bogor ya, banyak Ya. pohon, banyak hewan, dan juga berinteraksi dengan warga sekitar. Itu juga melatih Hala untuk belajar bahasa Indonesia ya. Ya, benar. Wah, luar biasa. Suasananya juga cukup sejuk ya Hala di Kebun Raya Bogor ya. Ya. Oke, Hala, setelah selesai kursus, Hala akan lanjut kuliah di Universitas Pertahanan. Apa harapan Hala ke depannya? Kedepan saya ingin sukses di bidang akademik dan pertahanan. Tapi yang lebih penting saya ingin menjadi jembatan persahabatan antara negara Indonesia dan negara Palestina. Dari sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemhan, Pusdiklat dan Pusdiklat Bahasa atas kesempatan ini. Oke. Hala luar biasa sekali. Jadi selain Hala memilih untuk akademik dan pertahanan, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu Hala menjadi jembatan antara hubungan baik negara Indonesia dan juga negara Palestina. Ya, insyaallah. Masya Allah, luar biasa sekali Hala. Terakhir, apa pesan Hala untuk teman-teman lain nih yang ingin belajar di Indonesia? buat teman-teman di seluruh dunia, jangan takut belajar bahasa baru. Di Indonesia kami belajar tidak hanya ilmu, tapi juga nilai kemanusiaan. Oke, jadi buat teman-teman seluruh dunia, jangan takut untuk belajar bahasa baru kata Hala. Dan di Indonesia juga tidak hanya ilmu, tidak hanya akademik, tapi juga belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan. Oke Hala, terima kasih banyak Hala. Sama-sama. Cerita kamu sangat menginspirasi sekali. Sukses selalu kuliahnya di Unhan. Terima kasih, Pak. Dan teruslah jadi duta perdamaian dan persahabatan. Buat Sobat Badiklat, dimanapun kalian berada, kita telah mendengar banyak cerita inspirasi dari Hala yang berasal dari Palestina, yang berawal dari hubungan baik antara dua negara, antara negara Indonesia dan Palestina. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan beasiswa S1 untuk anak-anak Palestina. Baik, ketika perbedaan jarak, waktu, bahkan budaya tidak menurunkan semangat dan cita-cita dari Hala untuk mengejar impiannya menjadi seorang dokter yang kemudian akan kembali ke Palestina untuk membangun negaranya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.